Karate Kid. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi nih mendengar film yang satu ini. Film yang bakal bikin kalian terharu dan semangat sekaligus. Ini dia The Karate Kid dengan dua bintang luar biasa, Jackie Chan dan Jaden Smith. Sebelum kita bahas lebih lanjut alur filmnya, saya akan menceritakan film ini terlebih dahulu. Dre Parker, seorang bocah keren dari Detroit, terpaksa pindah ke Cina bersama ibunya. Bisa dibayangkan bro, culture shock level 999. Dre tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan bahasa baru dan sekolah barunya nih, tapi juga menghadapi geng bocah nakal yang ahli kungfu. Tapi tunggu dulu, di sudut tenang kota Beijing, Dre bertemu dengan Mr. Han, seorang petugas pemeliharaan yang misterius namun bijaksana. Dan ternyata Mr. Han ini adalah master kungfu yang legendaris. Jadi, disinilah petualangan epic kita dimulai. Dre mulai belajar kungfu dari Mr. Han, tapi ini bukan sekedar belajar menendang dan memukul loh ya. Mr. Han mengajarkan Dre tentang disiplin, keberanian, dan bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Ini lebih dari sekedar pertarungan. Ini tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Siapkan diri kalian untuk petualangan yang penuh aksi dan inspirasi. Inilah The Karate Kid. Siap-siaplah untuk melihat bagaimana seorang anak Amerika di negeri asing bisa mengubah hidupnya dengan bantuan seorang mentor yang luar biasa. Film diawali dengan seorang bocah berusia 12 tahun bernama Dre. Seorang bocah yang sedang bersiap-siap untuk pindah ke Beijing, Cina bersama ibunya dikarenakan ibunya yang pindah kerja. Tapi Dre seperti tidak suka dengan kepindahan ini dikarenakan terlihat dia yang berkata kalau Cina adalah negara yang kuno dengan orang-orangnya yang sudah tua. Tapi ibu Dre bersikeras mengajari Dre bahasa Cina karena supaya bisa beradaptasi di sana nantinya. Sesampainya mereka di Cina, lebih tepatnya Beijing, sudah ada seseorang yang menunggu kedatangan mereka berdua. Wanita tersebut adalah wanita yang akan membawa mereka ke apartemen tempat Dre dan ibunya tinggal. Sesampainya mereka berdua di depan apartemen, terlihat ada seorang bocah yang menyambut Dre dengan ramah. Bocah tersebut bernama Harry. Harry berkenalan dengan Dre. Dan sebelum Harry pergi, dia menyuruh Dre untuk mampir ke taman bermain. Harry pergi dan Dre pun masuk ke apartemennya. Dre terlihat kesal karena ketika dia menonton SpongeBob, kartunnya berbahasa Cina. Ibu Dre pun juga kesal melihat Dre menaruh jaketnya di lantai begitu saja. Lanjut ketika Dre melihat taman bermain, ibunya Dre menyuruh Dre mencari tukang reparasi karena air panasnya rusak. Dan disinilah awal pertemuan Dre dan Mr. Han. Mr. Han dimintai tolong oleh Dre untuk memperbaiki air panas di apartemen nomor 305 milik Dre. Mr. Han terlihat dingin dan hanya diam saja. Dre pun pergi meninggalkan Mr. Han dan datang ke taman bermain. Di taman bermain itu, Dre sepertinya suka dengan seorang wanita, dikarenakan Dre yang terus-menerus memandangnya. Dan itu diketahui Harry. Harry pun menyuruh Dre untuk berkenalan dengan wanita itu. Sebut saja nama wanita itu Mei. Ketika Dre sedang mengobrol dengan Mei, tampak dari kejauhan ada gerombolan bocah yang memerhatikan mereka berdua. Di antara salah satu bocah tersebut, bocah yang memakai baju belang-belang adalah ketua gengnya. Nama bocah itu adalah Cheng. Cheng dan teman-temannya mendatangi Mei untuk menyuruhnya latihan. Cheng membuang kertas itu dan menyuruh Dre jangan mengambilnya. Tapi tetap saja Dre ngeyel yang membuat Cheng emosi. Dan terjadilah perkelahian antara Dre dan Cheng. Dre kalah karena terlihat Cheng yang sepertinya jago bela diri.
Lanjut di keesokan harinya, Dre sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah barunya. Di sana dia melihat Cheng yang ternyata satu sekolah dengan Dre. Lanjut di jam istirahat di saat Dre berada di kantin, ternyata Mei Ying juga satu sekolah dengannya. Mei Ying meminta maaf atas perlakuan Cheng semalam. Di sini kita tahu kalau Mei Ying dan Cheng berteman karena orang tua mereka berdua juga berteman dekat. Lanjut di sore hari di apartemen, Dre berlatih dengan melihat kungfu di televisi. Ketika asik latihan, Mr. Han datang untuk memperbaiki air panas rusak yang dikatakan Dre semalam. Tak lama kemudian, Ibu Dre pun pulang. Ibu Dre lagi-lagi melihat jaket yang tergeletak di lantai dan langsung memarahi Dre. Can you please pick up your jacket? Dari jauh, Mr. Han melihat dan mendengarkan Dre yang sedang dimarahi ibunya. Sepertinya Mr. Han merenungi sesuatu, karena diamnya Mr. Han bukan tanpa sebab. Pastinya ada sesuatu hal yang sudah terjadi dengannya. Lihat dari tatapannya. Lanjut di sekolah, Dre yang ingin mendatangi Mei Ying melihatnya latihan di sebuah gedung. Ternyata lewat Cheng dan teman-temannya. Dre pun segera bersembunyi. Ketika mereka lewat, barulah Dre masuk ke gedung. Ternyata Mei Ying yang sedang berlatih biola akan mengikuti lomba di Beijing Academy of Music. For the Beijing Academy of Music. Spell BAM! Tapi ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja masuk pelatih Mei Ying. Dre pun akhirnya cabut. Ketika Dre ingin keluar, apesnya Dre malah bertemu dengan Cheng. Dre sudah mengambil posisi untuk bertarung, tapi Cheng hanya menegur Dre untuk menjauh dari Cheng dan teman-temannya. Gonna do something? Just stay away from us. All of us. Lanjut ketika Dre dan ibunya sedang berjalan-jalan di pasar kota, Dre melihat sebuah kelompok organisasi. Dre berjalan masuk ke dalam dan melihat-lihatnya. Kung Fu. Dre masuk ke dalam dan melihat lapangan itu berisikan pelajar yang sedang mempelajari kungfu. Terlihat di sini begitu besar lapangan berlatih organisasi itu. Tapi ketika Dre sedang melihat ke dalam, ternyata ada si Cheng yang ternyata ikut latihan kungfu. Dre pun langsung berlari pergi meninggalkan tempat itu. Padahal dia baru sampai dan baru melihat-lihat. Tapi karena ada Cheng, dia jadi tidak suka dengan organisasi itu. Bisa dibayangkan Dre yang sangat benci dengan Cheng. Hari berganti ke sekolahan yang dimana Dre dan murid-murid sekolah lainnya pergi ke bangunan kuno Cina, yaitu kota terlarang. Ketika Dre sampai di depan gerbang, terlihat Cheng yang sibuk memandangi Dre dari tadi. Lalu lanjut di dalam mobil bus sekolah, Cheng yang melihat Dre di depan temannya langsung menyuruh temannya untuk pindah posisi tempat duduk dengan Cheng. Sepertinya Dre mengetahui niat busuk Cheng. Untung saja guru di dalam bus memerhatikan mereka berdua. Lalu lanjut setelah sampai di lokasi, Dre yang tidak terima mengikuti Cheng diam-diam. Ketika Dre sembunyi di samping mobil setelah melihat Cheng dengan kawan-kawannya yang kumpul di seberang jalan, tepat di depannya Dre ada seember air penuh, dan tanpa pikir panjang, Dre langsung menyiram Cheng dan teman-temannya. Setelah menyiram mereka, Dre langsung berlari. Cheng pun langsung mengejar Dre, dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara kelompok Cheng dengan Dre. Sialnya Dre yang tidak tahu jalan malah berlari ke arah jalan buntu. Tanpa pikir panjang, Cheng dan teman-temannya langsung menghajar Dre.
Tapi Cheng justru keras kepala dengan mengatakan ke temannya kalau prinsip latihan mereka adalah tidak ada kelemahan, tidak ada kesakitan, dan tidak ada ampun. Untung saja Dre selamat dari pukulan Cheng, dan inilah dia jagoan, pahlawan, penolong, petarung sejati kita, Mr. Han. Dengan sedikit gerakan kungfu Mr. Han membuat Cheng mundur. Tapi Cheng merasa kalau yang ada di depannya hanyalah pria tua biasa, sehingga ketika Cheng menyerang Mr. Han langsung menangkisnya, dan terjadilah perkelahian antara Mr. Han dengan kelompok Cheng. Terlihat di sini, Mr. Han sama sekali tidak ada menyerang mereka. Mr. Han hanya mengelakkan pukulan-pukulan mereka. Dari sini kita tahu kalau Mr. Han bukan pria biasa. Dia pasti dulu adalah seorang jagoan kungfu. Mereka semua pun dikalahkan, lalu Mr. Han membawa Dre masuk ke rumah. Dan langsung diobati dengan teknik pengobatan kuno Cina yang bernama Chow Fa. Lanjut Dre yang bertanya dengan siapa Mr. Han belajar kungfu. Mr. Han menjawab kalau ayahnya lah yang mengajari Mr. Han kungfu. Lalu Dre meminta tolong ke Mr. Han untuk mendatangi tempat Cheng belajar kungfu dan memintanya untuk berdamai. Mr. Han menolak karena itu tidak penting baginya. Tapi ketika Dre pergi, entah apa yang terlintas di dalam pikiran Mr. Han langsung keluar mengikuti Dre. Sungguh sangat misterius sekali beliau ini. Mereka berdua pun pergi ke tempat latihan Cheng. Disinilah pertemuan antara gurunya Cheng bernama Mr. Lee dan Mr. Han. Mr. Han meminta Mr. Lee untuk jangan mengganggu Dre lagi. Tapi Mr. Lee berkata untuk jangan ikut campur dengan urusan anak-anak. Tapi 1 lawan 6 itu terlalu berat untuk siapapun, sahut Mr. Han dengan nada rendahnya. Bukannya mengambil jalan tengah, malah Mr. Lee menyuruh Dre untuk 1 lawan 1 dengan Cheng. Mr. Han berbalik badan meninggalkan tempat itu karena menurut Mr. Han itu adalah ide yang buruk. Tapi Mr. Lee langsung berlari ke arah mereka karena Mr. Han sudah menyerang muridnya, ditambah lagi tidak menghormati ruang latihannya. Jadi Mr. Lee mengatakan kalau di antara mereka berdua harus ada yang bertarung. Mr. Han yang melihat sebuah poster turnamen kungfu di dinding langsung berkata kalau Dre akan bertarung dengan Cheng di sana dan meminta murid-muridnya untuk tidak mengganggu Dre di saat Dre latihan. Mr. Lee pun menyetujui persyaratan itu, tapi jika Dre tidak datang, maka Mr. Lee akan menghajar mereka berdua. Mr. Han dan Dre pun pergi. Di luar, Mr. Han berkata kepada Dre kalau Dre akan ikut turnamen. Dre pun terkejut karena Dre tahu kalau itu adalah ide yang buruk. Kungfu mereka sangat mengerikan. Mr. Han langsung berkata kalau itu bukanlah kungfu. Orang jahat itu mengajari murid-muridnya dengan cara yang buruk. Aku akan mengajari kau kungfu. Dan apa itu kungfu yang sebenarnya? Dre pun langsung tersenyum bahagia. Lanjut di hari latihan tiba, Dre yang sangat bersemangat datang ke rumah Mr. Han. Di depan Mr. Han, Dre pamer jurus dan berkata kalau dia sangat cepat. Pick up your jacket. Hand it up. Alih-alih belajar kungfu, Mr. Han malah menyuruh Dre untuk memakai, melepas, dan menggantung jaket. What'd you learn? Nothing. Di keesokan harinya, di sekolah, Mei Ying mengetahui kalau Dre ikut turnamen kungfu. Dengan wajah yang sedikit cemas, Mei Ying berharap kalau Dre berlatih dengan guru yang tepat. Topik berganti ke Mei Ying yang mengajak Dre ke festival Sisi dan datang ke Shaolin Theater untuk berjumpa dengan Mei Ying di jam 7 malam. Setelah pulang sekolah, Dre datang ke rumah Mr. Han. Sebelum masuk, Dre melepas jaketnya dan ditaruh di luar. Tapi Mr. Han tahu kalau Dre menyembunyikan jaketnya. Akhirnya Dre pun berlatih sama seperti latihan kemarin. Ketika mereka sedang asik berlatih, Ibu Dre tiba-tiba saja datang. Tapi yang anehnya, dia menggunakan pakaian yang tidak biasa. Ternyata Ibu Dre datang menjemput Dre dan mengajak Mr. Han untuk ikut bersama mereka. Awalnya Mr. Han menolak karena dia tidak suka keramaian dan lebih baik menyendiri. Tapi Ibu Dre mau bagaimanapun adalah emak-emak kasta tertinggi di peradaban dunia yang tetap keras kepala mengajak Mr. Han. Dan akhirnya mereka bertiga pergi. Sesampainya di festival Sisi, Dre izin meninggalkan mereka berdua lalu datang ke Shaolin Theater untuk berjumpa dengan Mei Ying. Di sana mereka berdua lanjut melihat acara Shaolin itu.
Lanjut di hari berikutnya, Dre yang sedang berlatih merasa muak dengan latihannya. I took it off 1,000 times, okay? This is stupid. I'm done. Dia berkata di depan Mr. Han kalau ini tidak ada gunanya. Setiap hari, Dre hanya disuruh melepas jaket dan memakai jaket berulang kali. Dre berkata kalau dia lebih baik berhenti saja, biar Cheng dan teman-temannya menghajar habis-habisan Dre di turnamen nanti. Tapi ketika Dre mau pergi, Mr. Han langsung memanggilnya dan menyuruh Dre berdiri di hadapannya. Mr. Han, I already... Jacket on. Be strong. Get on. Firm. Pick up your jacket. Focus. And attitude. Harder. Dan disinilah ilmu yang telah dipelajari Dre keluar. Setelah itu, Mr. Han memberitahu Dre kalau kungfu hidup di setiap hal yang kita lakukan. Bahkan ketika memakai dan melepaskan jaket sekalipun. Hidup dalam bagaimana kita menghargai orang lain. Semuanya adalah kungfu. Esok harinya, Dre dan Mr. Han datang ke tempat dulu kecil Mr. Han berlatih dengan ayahnya. Mr. Han berkata kalau dia akan mengajak Dre ke sumur naga yang berada di ujung sana. Di tengah perjalanan, Dre terpukau melihat arti kungfu yang sebenarnya. Terlebih lagi dari itu, sesaat sebelum mereka sampai, di sini Dre sangat memerhatikan wanita dengan ularnya yang membuat Dre merasa kalau itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa fantastis. Lanjut setelah itu, Dre disuruh meminum air dari sumur naga. Lalu ketika selesai meminumnya, Mr. Han mengajari Dre dan mereka berlatih jurus baru di tepi danau tersebut. Waktu kembali ke rumah, Dre sepertinya masih terbayang dengan wanita ular itu semalam. Sampai dia menggambarnya di buku, bahkan mempraktekannya ke ibunya. Seolah-olah dia punya jurus itu. Tapi ibu Dre malah merasa kalau Dre seperti orang gila yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Hari demi hari berganti, tampaknya kini Dre sudah bertambah semakin kuat. Tanpa rasa lelah, Dre mendatangi Mr. Han untuk menanyakan jam berapa besok latihan. Mr. Han yang sibuk membersihkan mobilnya menjawab kalau besok Dre tidak latihan, lalu berkata, 物极必反 means too much something is no good. layaknya seorang bocah, tentunya Dre sangat senang kalau ternyata besok dia libur latihan. You rest too. Look, Mr. Han. Peace. Besoknya Dre yang libur latihan mengajak Mei Ying bermain. Awalnya Mei Ying menolak karena di jam 6 sore nanti dia ada lomba. Tapi Dre tetap memaksa Mei Ying bermain karena lombanya masih lama. Ketika mereka sedang asik bermain, orang tua Mei Ying menelponnya karena lomba sudah dimulai. Yang ngebuat orang tua Mei Ying berpikir kalau Dre adalah pengaruh buruk di kehidupan Mei Ying. Sehingga Mei Ying tidak boleh lagi bermain dengan Dre. Dre yang mendengarnya merasa kecewa. Lalu ketika Dre ingin mendatangi Mr. Han, malah Dre melihat Mr. Han yang... What are you doing? It's July 8th. Ternyata Mr. Han punya luka yang mendalam yang dimana ternyata punya anak dan istri. Tapi anak istrinya meninggal dunia karena kecelakaan dan hanya Mr. Han yang selamat. Dan semenjak itu Mr. Han memperbaiki mobilnya setiap tahun. Lalu ketika setiap tanggal kejadian, Mr. Han menghancurkan mobil itu untuk meluapkan kesedihannya. Dan karena peristiwa yang merenggut nyawa keluarganya, dia perlahan berubah menjadi orang yang sangat tertutup. Dan disinilah mereka berdua mengubah rasa sakitnya menjadi energi positif untuk terus berlatih.
Sampailah di titik di mana malam sebelum turnamen tiba. Mereka pergi ke lokasi diadakannya turnamen tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka berdua saling berterima kasih satu sama lain. Dre yang berterima kasih karena Mr. Han yang telah mengajarinya kungfu, dan Mr. Han yang berterima kasih kepada Dre karena membuat Mr. Han merasa bangkit dari keterpurukan masa lalunya. Lalu Dre meminta tolong kepada Mr. Han untuk membantu Dre menuliskan permintaan maaf ke temannya yang bernama Mei Ying. Dre datang ke rumah Mei Ying meminta maaf kepada ayah Mei Ying. Lalu ayah Mei Ying pun memaafkannya dan berjanji kalau besok mereka akan melihat Dre bertanding. Dan inilah dia hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Disinilah pembuktian dari kerja keras selama ini. Di sini juga pembalasan Dre ke Cheng. Dia akan membuktikan ke Cheng, ke Mr. Lee, ke Mei Ying, ke ibunya, dan tentu saja ke seorang pelatih yang telah mewarnai hidup Dre semenjak di Cina. Dre yang sebelumnya hanya bocah biasa, kini telah menginjakkan kakinya dan mengikuti turnamen besar di Cina yang dikelilingi ratusan, bahkan ribuan penonton. Awalnya Dre grogi karena baru pertama kali dia seperti ini. Lanjut ke pertandingan pertama Dre, tapi dia yang belum terlalu paham dengan peraturannya malah berlari keluar batas garis yang membuat lawan yang mendapatkan 1 skor. Belajar dari kesalahan, Dre langsung mendapatkan 2 poin yang membuat Dre masuk ke babak berikutnya. Di sisi lain, Cheng juga masuk ke babak berikutnya. Terlihat antara Dre dan Cheng yang bersaing menuju final, yang membuat Mr. Lee sedikit cemas. Sebelum masuk ke final, Dre berhadapan dengan salah satu teman Cheng, tapi terdapat kecurangan di sini. Mr. Lee malah menyuruh muridnya untuk mencederai Dre agar tidak bisa bertanding melawan Cheng di final nanti. Akhirnya teman Cheng pun tereliminasi, tapi terlihat dari tatapannya sepertinya dia menyesali perbuatannya itu. Lanjut di dalam ruang pengobatan, dokter berkata kalau cedera Dre lumayan serius, yang membuat dokter itu menyarankan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Tapi Dre tetap bersikeras untuk bertanding karena dia tahu kalau yang menunggunya di final adalah Cheng. Ditambah kalau dia hanya perlu 1 langkah lagi untuk menang dan membuktikan ke orang-orang kalau dia bisa. Inilah dia pertandingan yang ditunggu semua penonton. Semua penonton bertepuk tangan melihat Dre yang masih sanggup bertanding. Dengan sorakan penonton, Dre bertarung melawan Cheng dengan 1 kaki yang cedera.
Tapi siapa sangka Dre malah mengeluarkan jurus ular yang membuat Dre menang dengan cara yang luar biasa fantastis. Film pun ditutup dengan Cheng yang memberikan piala ke Dre. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terus berusaha karena kesuksesan memerlukan dedikasi dan upaya terus-menerus. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuanmu, karena tidak ada yang mustahil kecuali kamu sudah mati dalam mencobanya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada film ini. Tetap support terus channel ini karena kami percaya bahwa setiap film memiliki pesan khusus yang bisa menginspirasi dan menyentuh hati. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan penuh humor, kami berharap bisa memberikan hiburan, wawasan, sekaligus baru yang mungkin belum pernah Anda tonton sebelumnya. Bersamaan dengan kami dalam perjalanan ini dan menemukan keajaiban dari setiap alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menjadi bagian dari kami. Saya pamit undur diri. Semoga kalian semua diberi kesehatan supaya bisa menonton saya kembali. Terima kasih.